wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya, kita semua bisa bertemu dan berkumpul kembali pada acara pengajian keluarga di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mendengarkan nasihat ayah mengenai keutamaan dan etika mengunjungi orang sakit, marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai acara sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, ayah akan memberikan nasihat mengenai keutamaan dan etika mengunjungi orang sakit. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan nasihat ayah bersama-sama dan mudah-mudahan bermanfaat. Kepada ayah dipersilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang ayah sayangi dan cucu-cucuku yang anang sayangi, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sore hari ini kita bisa bertemu kembali di hari Ahad tanggal 12 Juni 2022 pada pertemuan yang ke-11 ya. Sore hari ini kita akan membicarakan tentang keutamaan dan etika menjenguk orang sakit. Ini perlu juga kita ketahui supaya setiap perilaku kita, setiap amal kita itu didasari oleh ilmu berlandaskan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga setiap apa yang kita lakukan itu mendapat nilai di sisi Allah. Nah, karena kita melakukan berdasarkan perintah dan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Itu berbeda kalau kita sekedar melakukan tanpa dasar ilmu. Oleh karena itu, Nabi menyatakan bahwa amal itu tergantung daripada niat. Niat yang didasari oleh ilmu itu akan memperoleh pahala yang besar tentunya apabila dibandingkan dengan amal yang tanpa ilmu. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang ayah dan anak sayangi, Rasulullah pernah bersabda, hakul muslim alal muslim situn. Idza laqitahu fasallim alaih wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansuhaka fansuh lahu wa idza atosa fahamidallah fasamithu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatba'hu.
hak muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Ya. Pertama, jika bertemu dengannya, hendaklah engkau ucapkan salam. Yang kedua, jika diundangnya, penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika minta nasihat, berilah ia nasihat. Yang keempat, jika mengucapkan alhamdulillah sewaktu bersin, maka ucapkanlah yarhamukallah. Yang kelima, jika ia sakit, jenguklah ia. Dan yang keenam, jika ia meninggal, iringkanlah jenazahnya. Ini hadis menerangkan kepada kita tentang tuntunan kepada muslim yang lain, yang tentunya akan membina hubungan yang baik di antara sesama muslim. Jadi ketika kita bertemu, maka ucapkanlah salam. Dalam setiap pertemuan kita mengucapkan salam. Dan salam yang kita ucapkan itu ya sesuai tuntunan Rasul sajalah, ya. Kita dituntunkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu salam-salam yang lain yang tidak tentu dari mana asalnya itu, ya. Salam-salam yang muncul baik di forum tidak resmi maupun di forum resmi sekarang banyak macam raganya. Tapi kita sebagai seorang muslim, salam kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah salam yang sangat baik, ya, di sisi Allah dan Rasulnya. Itu saja yang kita ikuti. Kemudian kalau kita diundang, usahakan kita hadir, ya. Karena orang kalau mengundang orang itu, bila dia hadir, senang hatinya. Kemudian jika ia minta nasihat, kita beri nasihat. Terus kemudian jika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Nah, yang kelima ini, jika ia sakit, jenguklah. Jadi tuntunan dari Nabi ini, kalau ada saudara kita yang sakit, kita dianjurkan untuk menjenguk. Dan juga jika ia meninggal, iringkanlah jenazahnya. Tuntunan Nabi, kalau ada saudara kita sesama muslim meninggal, maka kita dianjurkan untuk mengiringkan jenazahnya. Mulai dari rumah sampai ke kuburnya. Itu usahakan, ya. Sebagai kebiasaan kita sebagai seorang muslim terhadap muslim lainnya. Itu adalah tuntunan Nabi kita yang menganjurkan agar ketika ada orang yang sakit, kita disuruh menjenguk. Manfaatnya apa? Kalau kita menjenguk orang sakit itu, paling tidak yang pertama menenteramkan hati yang sakit, ya, karena ada yang memperhatikan. Kemudian yang kedua, manfaatnya mencari tahu apa yang diperlukan, ya. Kalau kita besuk orang sakit itu, barangkali ada yang dibutuhkan yang dia tidak bisa melakukan, maka dengan adanya kita menjenguk itu kita jadi tahu, oh, si fulan yang sakit ini sedang membutuhkan ini. Itu perlunya, sehingga kita bisa membantu sesuai kebutuhannya dia. Kemudian manfaatnya yang lainnya adalah mencari pelajaran dari penderitaan yang dialami si sakit. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, biasanya kita jadi tahu kenapa orang ini sakit yang diderita saat ini. Nah, mungkin karena dia terlalu payah atau dia terlalu terlena dengan makanan yang enak-enak sehingga
menimbulkan kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, yang tidak diperhatikan sehingga dia jatuh sakit. Nah itu bisa kita ambil pelajaran seperti itu kalau kita menjenguk orang sakit. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang saya sayangi, menjenguk orang sakit itu adalah perbuatan yang sangat mulia, ya, yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah menyatakan bahwa setiap muslim yang menjenguk muslim lainnya di waktu pagi akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Dan jika ia menjenguknya di waktu sore, akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga waktu pagi. Sedang dalam surga tersedia buah-buahan yang telah dipetik. Jadi alangkah beruntungnya kita apabila kita didoakan oleh para malaikat. Sebanyak 70.000 malaikat mendoakan kepada kita hanya karena kita menjenguk orang sakit. Karena itu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hak juga dari seorang muslim terhadap muslim lainnya. Di hadis yang lain, Rasulullah juga menyatakan siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka akan terdengarlah seruan dari langit. Baik sekali perbuatan Anda, baik sekali kunjungan Anda, dan Anda telah menyediakan suatu tempat tinggal dalam surga. Jadi kita kalau menjenguk orang yang sakit itu mendapat balasan surga. Nah, karena tingginya penghormatan terhadap orang yang menjenguk orang sakit itu, maka perbuatan yang kelihatannya sepele ini jangan kita lupakan, ya. Di samping bisa menghibur bagi si penderita sakit, perbuatan itu juga mendatangkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala karena didoakan oleh 70.000 malaikat. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah menggambarkan, ya, Allah Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat, "Hai anak Adam, aku sakit tapi tidak kau jenguk." Ujarnya hamba itu, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan menjengukmu, padahal engkau Tuhan seru sekalian alam." Allah berfirman, "Tidak tahukah kamu bahwa hambaku si fulan sakit, tetapi tidak kamu jenguk? Tidak tahukah kamu bahwa seandainya kamu menjenguknya, akan kamu dapati aku di sisinya?" Ini adalah gambaran bahwa Tuhan Allah sangat menganjurkan kita apabila ada orang sakit untuk kita jenguk, ya. Sesuai anjuran Nabi tadi, hakul muslim alal muslim ada 6 tadi. Satu di antaranya, kalau sakit maka jenguklah. Itu manfaat dan di antara keutamaan yang kita peroleh atau kita dapati ketika menjenguk orang sakit. Sedangkan adab terhadap orang yang sakit, ya, supaya terarah ketika kita menjenguk orang sakit itu, adab kita terhadap orang sakit yang pertama menasihati dia agar ikhlas, sabar, dan itu menerima ujian dari Allah.
ya. Karena biasanya orang yang sakit itu sedang limbung, ya, sedang bingung, sedang bisa juga stres. Untuk itu perlu nasihat agar ikhlas, sabar, dan itu menerima ujian dari Allah. Kemudian jangan lupa menganjurkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Kepada si sakit itu kita mengingatkan jangan cuma sekedar mengeluh, tetapi berzikir dan berdoa. Juga menganjurkan untuk berobat, senang makan dan minum karena makan dan minum itu menambah tenaga. Dan memberitahukan tentang pahala orang yang sakit kalau sabar. Itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka bahwa di balik sakitnya itu, ujian sakitnya, insya Allah Allah akan memberikan hikmah yang besar yang tentu kita tidak tahu apa hikmah di baliknya. Nanti tentu akan kita rasakan setelah selesai mendapat ujian tadi. Kemudian anak-anakku dan cucu-cucuku yang ayah dan Anang sayangi, sementara etika atau adab kita ketika menjenguk orang sakit itu pertama harus niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapat balasan, bukan, tapi niatkan bahwa perbuatan itu memang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita hanya berharap kepada Allah sehingga niatnya harus ikhlas karena Allah. Kemudian ketika kita mendengar orang yang sakit, kita harus bersegera untuk menjenguknya, jangan ditunda-tunda. Ya. Utamanya supaya tidak membingungkan orang yang sakit bagaimana yang harus kita jenguk. Kalau untuk saat ini mungkin yang opname itu orang yang berarti sakitnya harus mendapat perawatan khusus. Bukan hanya sekedar sakit-sakit yang sambil lalu saja, pusing sebentar atau mual sebentar, enggak. Ya. Tetapi kalau toh di rumah, tapi kita pastikan bahwa dia itu memang sakit yang betul-betul sakit beneran. Kita harus segera menjenguk, jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kalau umpamanya dia segera disembuhkan, maka kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan menjenguk orang sakit sudah hilang karena sudah sembuh. Ya. Kemudian ketika ada orang sakit lawan jenis, kita juga boleh nyambangi, ya. Nyambang lawan jenis kita boleh. Terus menjenguk orang yang sakit tapi non muslim. Nah, ini tuntunan dari Nabi kita yang ada itu, boleh kita menjenguk tapi tidak mendoakan. Karena praktek yang Nabi lakukan itu, Nabi itu kalau ada orang yang sakit non muslim, kebetulan yang diceritakan itu orang Yahudi, Nabi itu mengajak untuk masuk Islam. Jadi prinsipnya sebetulnya kita itu terhadap orang non muslim itu jangan memberikan kesan kepada mereka bahwa keyakinannya itu benar gitu loh. Sehingga kita seolah-olah membangun kepercayaan kepada dirinya bahwa dia adalah orang yang mempunyai keyakinan yang benar. Bagaimanapun juga menurut kita bahwa orang yang tidak memeluk Islam itu harus kita ajak sebetulnya ke dalam Islam untuk keselamatan dirinya.
Tapi yang kita jumpai itu, kita lihat itu kadang-kadang orang berlebih-lebihan terhadap orang non-muslim sehingga muji-muji sampai ikut berdoa seperti mereka. Nah, ini sebetulnya ya nggak benar juga. Jadi kita jangan ikut-ikutan seperti itu, walaupun orang yang melakukan itu surbannya tebel gitu ya. Surbannya tinggi, tebel, kemudian dia menyatakan seperti itu. Nah, jadi tuntunan Nabi itu, pernah ada pemuda Yahudi sakit, beliau menjenguk. Tapi ketika menjenguk itu Nabi malah mengajak, masuklah kamu kepada Islam. Nah, pada saat itu pemuda itu memang menerima ajakan Rasulullah. Nah, itu tuntunan yang kita terima dari Rasulullah. Selebihnya tidak ada, sehingga jangan kita mengada-ada. Karena alasan demi menjaga hubungan baik, lantas kita membantu orang lain yang mempunyai keyakinan yang sebetulnya salah, kita nganggap itu keyakinannya benar. Nah, itu yang nggak benar ya. Jadi ini untuk kita sendiri supaya kita tidak melampaui batas atau rambu-rambu yang telah dituntunkan oleh Rasulullah. Perkara orang lain berbuat ya silahkan. Ya. Tapi tuntunan dari Rasulullah itu seperti itu. Kemudian orang yang menjenguk orang sakit itu usahakan duduk mendekat kepada orang yang sakit, menanyakan keadaannya. Ya. Kemudian juga mendoakannya. Ya. Doa yang biasa ayah ucapkan ketika menjenguk orang sakit itu, Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yugadiru syaqauman. Kemudian perlu kita sadari bahwa ketika kita menjenguk orang sakit itu jangan berlama-lama ya. Yang penting kita sudah bertemu untuk menjenguk orang yang sakit, tidak terlalu berlama-lama sehingga malah melelahkan bagi si sakit. Terus kemudian tidak menjenguk orang sakit di waktu mereka sedang beristirahat. Jadi kita harus tahu, mungkin mereka lagi istirahat, kita harus tahu waktu-waktunya. Kemudian anak-anakku dan cucu-cucuku yang saya sayangi, perlu kita ingat juga ketika menjenguk orang sakit tidak harus bertemu dengan orang yang sakit. Kalau orang yang sakit itu memang dalam kondisi tidak bisa ditemui, misalnya pingsan, koma, atau lagi di ICU, tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap berkunjung menemui keluarganya. Sehingga kita memberikan semangat ya, kepada keluarganya untuk tetap sabar merawat yang sakit. Kemudian kewajiban untuk menjenguk orang sakit ini tentunya dikecualikan bagi orang-orang yang sakit tapi tidak berkenan untuk dijenguk. Ya. Jadi ada kalanya orang yang sakit itu nggak seneng bila dijenguk atau dibesuk. Ya kita nggak usah memaksakan diri untuk menjenguk, daripada kita maksakan diri menjenguk tapi malah membuat orang yang sakit tidak enak perasaannya. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang saya sayangi, itu beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika kita menjenguk orang sakit.
Dan yang penting bahwa harus kita ketahui dan sadari bahwa menjenguk orang sakit itu adalah anjuran dan dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira karena kita mulainya juga sudah sore, pengajian keluarga sore hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan setiap amal perbuatan kita itu didasari oleh landasan agama, tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena amal perbuatan yang didasari oleh ilmu itu tentu tidak sama dengan amal tanpa ilmu. Ya. Kita mohon kepada Allah untuk selalu dibimbing, diberi petunjuk berdasarkan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ayah atas waktu dan nasihatnya. Mudah-mudahan nasihat yang diberikan oleh Ayah menjadi amal pahala untuk Ayah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah karena sudah diberi umur yang panjang dan kesehatan. Amin. Baiklah, kita tutup acara hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.